Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prarahmi Budiyanti, NIM A1C31956 dari kelas reguler B angkatan 2019, program studi pendidikan fisika Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep yang telah saya pelajari dan pahami tentang momentum dan impuls. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang momentum. Momentum ini dalam fisika merupakan ukuran kesukaran dalam memberhentikan suatu benda yang bergerak. Oleh karena itu, momentum erat hubungannya dengan massa dan kecepatan. Momentum merupakan hasil kali antara massa dengan kecepatan benda. Momentum juga termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah kecepatan benda. Rumus dari momentum itu P sama dengan M kali V, atau momentum benda sama dengan massa benda kali kecepatan benda. Contoh aplikasi momentum dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama, ketika sebuah truk dan sebuah sepeda menabrak pohon dengan kecepatan sama, truk akan memberikan efek yang lebih serius. Hal ini disebabkan perubahan momentum truk lebih besar dibandingkan dengan perubahan momentum sepeda, atau massa truk lebih besar. Contoh yang kedua itu ada ketika peluru ditembakkan dan batu dilemparkan ke sebuah papan, peluru akan merusak papan lebih serius karena perubahan momentum peluru lebih besar atau kecepatannya lebih besar. Jadi itu contoh aplikasi momentum dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang impuls. Impuls dapat didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan selang waktu. Dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda. Impuls ini termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah gaya. Rumus dari impuls adalah I sama dengan F kali delta T, atau besar impuls sama dengan gayanya bekerja pada benda dikali dengan selang waktu. Contoh aplikasi impuls dalam kehidupan sehari-hari yaitu seorang petinju yang tidak dapat menghindari pukulan lawannya berusaha mengurangi efek pukulan ini dengan memundurkan kepalanya mengikuti gerakan tangan lawan. Dengan demikian, ia memperpanjang waktu kontak antara tangan lawan dengan kepalanya, sehingga gaya yang ia rasakan lebih kecil. Itu adalah contoh aplikasi impuls dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan momentum dan impuls. Sebuah benda yang massanya M mula-mula bergerak dengan kecepatan V0. Kemudian dalam selang waktu delta T, kecepatan benda tersebut berubah menjadi Vt menurut hukum 2 Newton. Jika benda menerima gaya yang searah dengan gerak benda, maka benda akan dipercepat. Percepatan rata-rata yang disebabkan oleh gaya F yaitu sebagai berikut. A sama dengan F per M. Menurut definisi, percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Jadi persamaannya itu dapat kita tulis A sama dengan Vt kurang V0 per delta T. Jika delta T adalah waktu yang mengubah kecepatan dari V0 menjadi Vt atau sama dengan lamanya gaya bekerja, maka dari kedua persamaan di atas kita dapatkan F sama dengan F per M sama dengan Vt kurang V0 per delta T. Jadi jika kita rubah rumusnya dari rumus utamanya, yaitu menjadi F kali delta T sama dengan M kali Vt kurang V0, dan kita rubah lagi I
sama dengan M kali VT kurang V0, dan kita dapatkan I sama dengan delta P. I itu adalah besar impuls dan delta P itu adalah besaran perubahan momentum. Persamaan yang tadi itu menyatakan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Di sini juga ada yang namanya hukum kekekalan momentum. Apa itu bunyi hukum kekekalan momentum? Bunyi hukum kekekalan momentum itu, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Jadi dalam momentum dan impuls ini ada yang dinamakan tumbukan. Oke, dalam tumbukan ini definisinya yaitu setiap dua benda yang bertumbukan akan memiliki tingkat kelentingan atau elastisitas. Tingkat elastisitas ini dinyatakan dengan koefisien restitusi. Koefisien restitusi didefinisikan sebagai nilai negatif dari perbandingan kecepatan relatif sesudah tumbukan dengan relatif sebelumnya. Jadi dalam teori momentum dan impuls ini ada bagian atau konsep yang belum saya pahami, yaitu tentang tumbukan. Di mana di sini ada beberapa tumbukan, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Di sini saya kurang paham tentang pengaplikasian rumusnya dan konsep dasar yang diterapkan pada tumbukan ini. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.